punya pengalaman waktu pas saya ke terminal. Jadi kan bapak saya ada punya teman di terminal. Lah, Mas Gun, bapak saya namanya Gun. Mas Gun, ini anaknya gitu. Lah iya, ini yang namanya Agung. Iya Pak, ini yang namanya Agung. Oh ternyata ini yang anaknya 1 miliar katanya gitu. Ya, selamat datang sama Mas Agung Putra Nuranti sama Mas Ferry. Luar biasa ini bisa mampir ke sini dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua ya. Ya, Mas Agung 3 tahun ya lulus. Sampai sekarang 3 tahun ya. Kurang lebihnya. Mas Ferry juga sama ya. 2017. Kemana aja ini? Monggo Mas Agung barangkali yang banyak pengalamannya. ya coba Mas Agung dulu, kemana aja sih setelah lulus? Banyak perjalanan yang dilewati kali ya Pak, kalau semenjak dari pertama lulus. Iya. Mungkin pertama untuk lebih simpelnya aja kali ya. Setelah lulus tuh untuk penyembuhannya dulu. Penyembuhan dari saya pernah mengalami kecelakaan Pak. Oh, kecelakaan. Iya. Itu di tahun 2016. Kecelakaan tahun 2016. Iya. Wow, itu luar biasa. Berarti tahun 2016 kecelakaan, lulus 2017 masih masa penyembuhan. Masih masa penyembuhan. Itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan penyembuhan. Itu dulu kecelakaan sama Mas Ferry juga ya? Iya Pak, waktu masih sekolah itu waktu ikut kegiatan di terus SMK itu masih ya mungkin lagi kecapean itu ya Pak, jadi agak kurang itu lah fit badannya. Pakai motor ya? Iya, pas kebetulan itu pakai motor si Agung ya, yang kendarain itu si Agung, saya yang bonceng itu. Iya, itu kenapa bisa sampai kecelakaan? Ya mungkin bisa diceritain dari awal. Saya itu pas kecelakaan itu tepatnya tahun 2016 itu sekitar pertengahan bulan Juli itu. Bulan Juli iya. Ya, itu pas kegiatan pramuka tepatnya di Gladi Tangguh itu di Cinanas ya? Itu di Purwakarta. Bantar Kawung ya. Iya. Kejadian kecelakaannya di mana? Ya ceritanya sih ada lucunya, ada sedihnya, ada menegangkan juga. Iya. Aduh iya. Terus. Pertamanya itu ya 5 hari kegiatan ya Pak. Ya sebagai panitia kan 5 hari 4 malam itu kegiatan. Mungkin dari saya sama Agung sendiri mungkin kurang tidur apa kecapean itu. Pas kejadian pertama itu dari Purwakarta sendiri, saya udah feeling ini udah ngantuk, udah disuruh sama Pak Joko sendiri udah naik mobil aja ikut rombongan itu. Oh iya. Selanjutnya sama si Agung diajak naik motor aja Pak, naik motor aja lah, mungkin biar buat temenin sama Agung sendiri. Terus saya ikut Agung dari arah Purwakarta itu di Bumiayu itu udah ngantuk berat lah itu berdua ya Pak. Iya. Jalan lah nyampe di tikungan Balai Kambang, mungkin dari kawan-kawan semua udah tahu lah tikungan ekstrim itu ya. Benar. Tikungan viral. Tikungan viral itu. Itu udah firasatnya udah kemana-mana lah, udah nyampe papasan dengan salah satu bus lah, nggak bisa disebutin ya. Itu udah oleng. Di pikiran aku sendiri tuh, aduh, ini gimana ini udah saat ini. Iya. Nah di pikiran saya, saya tidur aja lah biar ada apa-apa itu lah. Nggak lihat. Kerasa itu. Nah, itu dari situ nggak kerasa, saya tidur. Kerasa di tepat di tikungan Tonjong itu yang di masjid. Apa itulah yang sebelah Koramil ya, itu. Ada masjid itu. Nah di tikungan, lah si Agung mungkin udah ngantuk berat. Situlah kejadiannya Pak, nabrak sebuah minibus lah yang lagi parkir. Saya kerasanya cuma kepental, itu kena pagar apa itu, pingsan sekitar 5 menit. Sampai saya itu di sama orang warga itu dikira saya udah nggak ada nyawa itu. Wah ini mah yang satu biarin dulu itu. Terus nah yang Agung yang ditolongin dulu. Nah pada saat itu
saya mungkin nggak apa-apa lah saya. Ah, Nah begitu lihat Mas Agung itu keadaannya udah, berarti mungkin kalau rekan-rekan semua lihat juga udah parah ya berarti. Parah, iya. Berarti Mas Agung yang paling parah ya. Iya. Tapi waktu itu malah kayaknya saya masih ingat ada yang nolongin Itmamul Wafa ya, malahan Iya. ikut nolongin Iya. itu. Lihat kakinya itu malah pada saat itu kakinya berbalik apa ya? Itu posisi jatuhnya itu ya Pak, itu bener-bener sama sekali nggak pingsan, sama sekali nggak ngerasa apa-apa, nggak ada rasa sakit. Tahu-tahu saya duduk, lihat kaki itu udah itu nggak Berat kelihatan, juga. udah lah itu. Udah tidak sesuai Iya, posisi ya. iya. Berarti waktu itu patah di kaki bagian mana Kaki ya? bagian kanan, Kaki bagian ya, kanan. tulang kering, tulang betis, sama tulang paha. Berarti di satu kaki tapi dua patah ya? Dua patah, satu retak. Satu retak. Ya. Wah, luar biasa. Berarti benar-benar lulus langsung masa penyembuhan Ya, itu masa ya. penyembuhan. Berarti kalau itu jahitannya banyak dong. Wah, itu ceritanya bisa lebih dari 20-30 itu Pak. Kalau dihitung itu dihitung Ya, satu-satu. itu. Lah, luar biasa. Tapi semangatnya tetap luar biasa. Kalau Mas Ferry setelah lulus, tadi kan Mas Agung penyembuhan karena kecelakaannya tadi sudah diceritakan. Nah, sekarang kalau Mas Ferry setelah lulus itu aktivitasnya apa? saya itu lulus sekitar tahun 2017 ya. Itu lulus pertama kali mungkin saya ngikutin cita-cita kayak keluarga saya yang pada berangkat ke luar lah gitu. Ceritanya ada yang ke Korea, ada yang ke Jepang lah. Di hati saya itu seriknya itu ke Korea gitu Pak. Iya. Nah, saya kan ikut minta pendapat dari Pak Joko, dari kawan-kawan semua gitu ya. Nah, mungkin dari Pak Joko udah dinasihatin jangan kesana lah, udah banyak cerita dari Pak Joko sendiri. Tapi mungkin saya yang ngejel lah Pak. Dari omongan Pak Joko Masih gitu. penasaran lah ya. Masih penasaran Masih dulu. penasaran, Belum pengen nyoba itu. benar-benar nyoba dulu ya kan. Saya sekolah bahasa itu di Purwokerto di salah satu yayasan itu selama kurang lebih 6 bulan itu. 6 bulan di sana. 6 Itu bulan. untuk pembelajaran bahasanya doang itu Pak. Bahasa Korea ya waktu itu ya. Iya. Terus katanya juga sambil itu ikut kerja di Tegal apa ya? Iya, itu. Waktu itu. Jadi kan keluarga saya sendiri kan ada yang jualan bahasa yang di Tegal itu ya, kalau libur bahasa itu saya ke Tegal jadi buat uang saku saya lah gitu, buat Iya. jajan itu, buat sehari-hari saya itu biar nggak minta luar waktu aja. biasa. Mas Agung masa penyembuhan. Setelah masa penyembuhan itu dengar motornya ada yang ngambil waktu itu. Aduh Pak, Nah, Masa itu yang penyembuhan itu udah sembuh apa ya? itu udah sembuh Pak. Itu ceritanya saya itu pertama kali dibolehin pakai motor itu Pak. Iya, masa pertama kali saya dibolehin udah pakai sembuh motor. ya. Udah sembuh total. Dan itu baru diizinin Diizinin naik pakai motor. Itu mau Pertama kemana? kali. Mau kemana pertanyaannya ini? Itu kalau diceritain malu sendiri Pak. Harusnya malu sendiri nih. Aduh. Ceritanya awalnya itu ya siapa sih yang nggak mau ya, setelah sembuh kita pengen kerja, Iya. ada anak-anak pengen kerja, ada anak-anak yang pengen ada impian-impian yang lainnya yang mau dijalanin gitu, Iya, yang mau dicapai. Jadi niatnya itu awalnya mau bikin kartu kuning untuk persyaratan kerja Pak. Untuk bikin Itu sendiri apa sama temen? itu berdua sama temen. Berdua, Sama terus? temen. Lah, kesalahan saya itu izin ke orang tua itu bikinnya di satu tempat, di Tonjong, di daerah sekitar. Nah, salahnya saya karena ada yang bilang kartu kuning itu nggak boleh bikin di daerah, harusnya di kabupaten. Makanya saya nekat itu Iya. padahal baru sembuh itu Pak, baru sembuh jalanin motor sendiri, nekat ke kabupaten di Brebes. Tapi lewatnya Tegal. Tegal. Lewatnya Tegal. Nah, terus motor bisa hilang itu kenapa itu? itu cerita sama kita juga ya. Kecelakaan hilang motor itu. Iya. Kita berdua itu. Itu jadi di tengah jalan waktu pulang itu udah selesai Pak, semuanya itu urusan udah selesai semua, udah tinggal pulang. Lah di tengah-tengah jalan ada satu orang yang nanyain alamat. Jadi dia nanyain alamat, tapi dia sampingin motor saya, maksudnya berhenti motor Mepet, saya, mepet mepet motor. ya, mepet motor. Akhirnya
Saya berhenti itu. Saya berhenti. Dah sampai situ ditanya alamat, saya bilang nggak tahu karena saya bukan orang situ asli ya. Saya bukan orang situ asli, ditanya nggak tahu. Sampai situ udah bener-bener nggak ingat apa-apa, Pak. Tiba-tiba motor udah hilang aja. Saya cuma sadar nggak sadar, saya diboncengin sama orang. Terus habis itu saya dibawa maksudnya saya dibawa sama orang tersebut itu. Iya, yang motornya dibawa. Datang lagi ada temennya, jadi yang nanya alamat itu sendirian. Pertama kali sendirian, awalnya sendirian. Setelah udah nanya alamat, terus ada yang datang, Lah itu setelah ada yang datang itu, saya sama teman saya dibawa cuma beda motor. Saya dipisah gitu sama teman saya. Iya. Sampai mana kamu diturunkan? Saya itu dibawa karena saya sadar nggak sadar ya Pak. Jadi saya dibawa sampai ujung-ujungnya saya sadar itu ada di jalan yang mau ke arah Pai pantai. Yang Martoloyonya bukan ya? Iya di situ. Di situ kondisinya udah cuma tinggal megang tas sama helm di tengah-tengah jalan. Itu tengah-tengah jalan. Motor udah hilang. Iya, motor udah nggak ada Pak. Temennya bisa di calling waktu. Temennya, lah itu temennya juga ya Pak. Saya juga awalnya gimana ya, sebel ya sama teman saya. Orang kita berangkat bareng-bareng nggak? Kok dia bisa sendirian udah pulang katanya. Dia udah pulang. Pulang tapi nggak bawa motor kan? Iya, nggak bawa motor, dia pulang sendiri. Setelah itu saya telepon. Nah, kebetulan HP saya nggak diambil itu. Yang diambil cuma motor saya doang. Saya telepon. Wahyu, namanya Wahyu dia. Iya. Wahyu, kamu di mana? Kan kita berangkat ke sini bareng-bareng. Ngapain lu pulang duluan gitu? Lah, saya aja nggak tahu di mana gue sekarang gue. Lah itu maka dari itu kita berdua sama-sama bingung mau ngapain Pak waktu itu Pak. Udah bingung banget mau ngapain. Mau bilang ke orang rumah juga takut dimarahin ya karena saya itu juga salah ya sudah berbohong awalnya. Udah waktu itu saya jalan itu Pak dari pantai itu jalan itu yang tadi sampai ke Mall Pasifik itu dari sore sampai situ maghrib Pak. Jalan apa nggak ngabari temen atau apa? Apa masih bingung? Itu masih bingung Pak, antara bingung harus ngelakuin apa itu di situ. Tapi HP aman ya waktu HP aman, alhamdulillah HP aman. Terus habis itu saya ngabarin teman saya ada yang kerja di bengkel salah satu bengkel. Tapi mungkin dia lagi ada kegiatan lain, dia nggak bisa ngangkat saya. Dan setelah itu saya ngabarin ini. Saya sama Ferry itu udah ngalamin hal apa aja lah. Udah. Saya ngabarin Ferry. Ferry kan kebetulan kerja di salah satu rumah makan di Tegal. Saya ngabarin. Lah, yang bikin saya sebel juga sama si Ferry. Dia itu kiranya tuh motor saya dibawa dan kolektor. Karena dia takut berhubungan sama dek kolektor gitu. Makanya terus habis itu udah saya jelasin panjang lebar, akhirnya dia mau ke rumah saya. Jadi di depan kamu khawatir dan takutnya nanti berurusan dengan debt collector, nanti kamu ikut campur dan sebagainya. Akhirnya minta penjelasan dulu. Terus akhirnya jemput. Setelah setengah jam apa 15 menit ya, itu baru saya jemput. Lah di situ saya lihat Agung itu udah kayak gembel apa? Orang lihat serumur udah cuma pakai helm sama pakai tas itu di pinggir Pasifik apa di mana ya waktu di Jalan Pantura itu ya di samping itu Agung apa siapa itu udah kayak lusuh banget lah itu mandi gitu. Ya akhirnya diikut ke saya ke rumah makan alhamdulillah itu kan padi saya sendiri jadi gue nggak nginep dulu di situ gitu, sambil nunggu si Agung dijemput keluarganya sendiri. Tapi udah ngabari keluarga ya waktu itu ya? Nah itu yang ngabarin bukan saya Pak, saya nggak berani Pak. Saya udah ngabarin itu. Yang ngabarin siapa? Yang ngabarin si Wahyu, kebetulan dia setelah saya telepon dia dijemput sama orang tuanya. Habis itu orang tuanya ke rumah ngabarin orang rumah. Nah terus habis itu kumpul di sana. Kumpul yang di rumah makan itu ya. Nah, itu ada si itu juga teman Agung yang di telepon yang tadi siang sibuk itu. Mama Pak ya? Iya Bapak. Nah itu yang luar biasa, ada kecelakaan terus motornya hilang ya kan, itu luar biasa. Nah semenjak itu terus kamu kan mesti mikir dong pengen kerja di mana, kondisi kaki seperti ini ya kan. Nah itu biar kamu yakin bahwa bisa kerja itu bagaimana? Ya, kalau boleh jujur ya Pak, awalnya saya
setelah kecelakaan itu kan saya berbulan-bulan ada di rumah sakit, berbulan-bulan ada di kasur, cuman hanya berbaring di atas kasur doang Pak. Itu udah semuanya udah hilang semua Pak, dari harapan saya, mimpi-mimpi saya. Terus hal yang setelah apa yang harus saya lakukan itu saya udah nggak tahu harus gimana lagi Pak itu. Karena kondisi kaki yang Ya mungkin karena salah satunya juga saya itu orang sehat, terus dapat kondisi kayak gini loh. Namanya mungkin down. Iya. Down, jelas down. Saya ngerasain down. Nah itu namanya apa ya? Namanya itu pengalaman saya yang paling buruk mungkin di hidup saya. Itu pengalaman saya yang paling buruk itu semua bisa menghilangkan semua mimpi-mimpi saya awalnya. Iya. Awalnya itu. Tapi kan kamu punya keluarga, punya teman-teman yang mungkin ya mendukung kan. Iya sih. Jelas kayak orang tua marah nggak ketika kamu tiba-tiba kecelakaan terus harus operasi karena patah tulang dan retak. Orang tua pada saat itu setelah kamu dioperasi dan sebagainya ya ngomong atau mungkin tidak boleh ikut kegiatan atau apapun kayak Ya. gitu. Jadi kayak gini Pak, sebelumnya saya cerita yang dari Pak Joko ya. Saya itu dulu pernah punya sakit Pak, dulu waktu kecil lah, masih waktu umur 2 tahun 3 tahun. Jadi itu tuh saya penyakitnya itu kalau saya jatuh kejedot ini kepala saya kejedot, itu saya langsung pingsan Pak. Jadi kejedot pingsan bawa rumah sakit, kejedot pingsan bawa rumah sakit. Itu sampai umur saya masuk SD kelas 1. Itu makanya waktu pas saya punya pengalaman waktu pas saya ke terminal. Jadi kan bapak saya ada punya teman di terminal. Lah, Mas Gun, bapak saya namanya Gun. Mas Gun, ini anaknya gitu. Lah iya, ini yang namanya Agung. Iya Pak, ini yang namanya Agung. Oh ternyata ini yang anaknya 1 miliar katanya. Itu beneran. Itu benar saya baru tahu itu Pak Bang. Saya cuma tahu saya punya penyakit doang dulunya. Akhirnya saya diceritain sama teman bapak saya, katanya dulu kayak gini ya. Saya bilang saya kejedot masuk rumah sakit bayar lagi, saya kejedot masuk rumah sakit bayar lagi, saya jatuh sedikit pingsan masuk rumah sakit lagi gitu. Makanya saya hampir disebut sama teman-teman bapak saya itu bayi ratusan juta gitu. Itu miliaran iya, miliaran, ratusan juta miliaran gitu. Makanya apa ya, terus setelah sehubungan dengan pertanyaan Pak Joko yang tadi ya. Nah, Pak Joko yang tadi. Yang namanya keluarga jelas pertamanya melarang Pak. Jelas itu karena mungkin keluarga juga ngerasa down dengan kondisi saya Pak. Betul. Tapi hebatnya orang tua saya itu dia nggak pernah nyalahin apapun. Maksudnya saya mengikuti apapun, dia nggak pernah nyangkut-nyangkutin dengan kejadian saya dengan kecelakaan tadi. Iya, dengan kegiatan yang saya lakuin. Betul, memang salut waktu itu saya sendiri ya kebetulan ikut ngangkat ya, bisa menolong sama ibu wafat dan hubungi orang tuanya, tidak ada satu kata yang kenapa sih bisa kecelakaan dan sebagainya, nggak ada, cuman Bu nanti kita bawa ke Purwokerto ke waktu itu salah satu rumah sakit besar di sana biar cepat ditangani ya kan. Itu nggak ada komen apapun sih ya yang setahu saya kan. Nah itu makanya itu yang keren, maksudnya orang tua sebenarnya memang mendukung sekali kasarannya kan, terus tidak menyalahkan satu hal dan sampai akhirnya mendukung kamu diam di rumah beberapa bulan dan masih padahal waktu itu pun kamu masih pakai krek apa ya namanya tongkat buat bantu jalan, malah lihat acara di sekolahan apa ya waktu itu ya. Itu Pak, aduh. Nah, tetap luar biasa, tetap semangat lihat acara padahal waktu itu jalan aja masih susah kan, harus dibantu. Waktu itu yang nganter ke sekolahan siapa? Itu namanya teman satu kelas saya sama teman kegiatan saya, itu namanya Taufik Rahman. Nah itu luar biasa Mas Taufik yang saat ini mungkin masih di Jakarta ya kan, nggak bisa pulang kan, sibuk dan kerjaannya. Nah itu don dan sebagainya yang jelaskan waktu itu malah mau ujian sekolah apa ya? Iya, ujian sekolah ya. Kenaikan kelas apa bukan kenaikan kelas 3. Naik kelas 3 ya. Akhirnya ngerjain tugas-tugas dan soal-soal pun di rumah ya. Iya, di rumah. Yang bersama Mas Topik, kebetulan saya juga diperintahkan untuk mengantar soal-soalnya juga. Kadang bagi sebagian orang mungkin dengan kondisi yang patah
seperti itu kan udah down tadi ya disampaikan. Tapi dengar-dengar nih apa namanya, pada saat kecelakaan itu Mas Ferry bukan malah memperhatikan si Agung ya. Yang kecelakaan itu malah pada saat di puskesmas ya, sudah di puskesmas, Mas Ferry nyarinya malah pacarnya ini. Itu benar-benar. Padahal kecelakaan jeder, Agung patah, Mas Ferry malah ya. Iya, rasain sakit bareng-bareng gitu. Aduh. Waktu itu kayaknya kangen dengan pacarnya atau apa, harusnya kan ya, harusnya kan ini aku gimana ya kan, malah pengen ketemu pacar. Itu saya masih kali itu. Aduh ya, Mas Ferry ternyata ketika latihan bahasa terus sudah berapa kali tes yang akhirnya sekarang memilih untuk tidak melanjutkan. Ya mungkin dari saya melihat keluarga saya sendiri ya Pak, mungkin keluarga saya ada yang sukses di sana, mungkin saya mencoba bisa sukses juga di sana gitu. Saya nyoba sekitar 6 bulan itu saya sekolah ngikutin pembelajaran bahasa itu sekitar 6 bulanan lah. Hampir 1 tahun itu saya ikut ujian. Ujian yang pertama itu saya dapat kesempatan itu 2 kali ujian, sekali bayar itu ya. Nah, ujian pertama itu saya gagal itu untuk bisa lolos ke berikutnya ya, tes berikutnya itu maksimal itu salah cuma dua soal. Nah, sedangkan saya situ salah. Soalnya berapa? Jumlah soalnya itu sekitar 40-an. 40. Itu saya salah itu 5 atau berapa lah, nilainya 150 itu. Kan poinnya itu 200 fullnya. Saya salah 5. Nah, di situ saya ini udah gagal, ini mau nungguin ujian berikutnya kan harus nunggu 1 tahun. Beda dengan ke negara lain mungkin setiap 3 bulan itu ada tes lagi. Nah, ke Korea sendiri itu cuma 1 tahun sekali. Dan itu pesaingnya itu ya lumayan berat lah Pak. Yang daftar sekitar 19.000 itu, yang lolos cuma 700 orang itu pas saya ikut ujian itu. Setelah setahun, nah saya berubah bilang, yang Pak Joko bilang itu ntar habis sawah habis ini. Saya ngerasain itu. Sampai jual sawah ya. Kalau nggak salah orang tua saya jual kebun warisan lah ya. Dari rumah itu saya jual sekitar habis 13 jutaan itu. Ya, akhirnya berhentilah kayak gitu, nggak melanjutkan. Ini 13 juta saya belum dapat apa-apa itu di kampung, masih kadang orang tua lulusan kok di tiduran main tadi. Saya ya agak malu sendiri lah, udah lulus ya harusnya kerja. Nah, disitulah saya ikut itu, saya udah pertama kalinya ikut tes di PT itu Pak. Sama teman saya itu nggak ada niatan buat daftar di PT. Soalnya kayak saya itu iseng-iseng awalnya. Iya, di SMA. Saya mah nggak mau kerja di PT lah. Nah, saya makan omongan sendiri itu. Sekarang di mana berarti? Saya daftar di PT, salah satu PT ya Pak, di perusahaan otomotif di Cikarang. Saya itu daftar. Nah, saya bareng temannya itu 2. Nah, yang diterima itu alhamdulillah saya cuma dalam 1 minggu itu alhamdulillah udah panggilan Pak. Langsung kontrak? Iya, langsung kontrak. Pertama 1 tahun. Nah, 1 tahun saya jalani. Ternyata di PT kayak gini kerjanya, sama gajian di luar mungkin jauh sih ya Pak. Tapi alhamdulillah masih bisa di Indonesia. Pulang ya 1 bulan, kadang kalau ada libur pulang lah buat ketemu keluarga gitu. Nah itu luar biasa lah. Mas Agung ini kan kondisinya ya, kalau Mas Ferry oke lah, pada saat kecelakaan itu juga alhamdulillah nggak apa-apa kan. Kebetulan yang paling parah adalah Mas Agung dengan model jejak apa namanya, kecelakaan itu kan masih membekas kan, kayak jahitan dan sebagainya. Nah, sekarang sejarahnya apa sih kok informasinya bisa kerja di salah satu perusahaan besar sampai 2 tahun, terus sekarang juga udah pindah tapi masih di perusahaan besar juga. Nah, motivasinya bisa sampai ikut tes itu bagaimana itu? Kan mesti orang udah mikir lah, saya kakinya patah dengan jahitan seperti ini nggak mungkin lolos lah. Itu berapa kali sih daftar-daftar di perusahaan-perusahaan itu? Kalau dibilang motivasi terbesar saya apa?
itu orang tua Pak, jelas. Udah, jawaban saya cuma orang tua, karena dari saya sakit waktu kecil sampai besar itu saya ngerasa kok saya nyusahin orang tua terus. Saya di sini dan udah kecil saya nyusahin orang tua, gede juga saya nyusahin orang tua. Saya lihat sendiri pada waktu dari saya nggak bisa ngapa-ngapain di kasur, saya cuma bisa berbaring doang, apa-apa bilang sama orang tua. Dan hebatnya orang tua saya itu dia selalu nurutin kemauan saya Pak. Sampai setiap hari diterapi kakinya, saya diangkat-angkat Pak. Ya saya udah usia saya waktu itu kelas 2 SMK paling umur 15-16 ya Pak. Itu 15-16. ibarat udah berat apa itu orang tua buat ngomong. Itu setiap pagi Pak, bapak saya bopong saya ke depan cuma buat jemur doang Pak. Makanya motivasi terbesar saya orang tua. Iya. Terus berapa kali tidak lolos tes perusahaan atau nyoba-nyoba tes perusahaan di mana saja? Kalau itu udah banyak sekali ya Pak. Udah dari waktu saya masih di sini, di sini saya nyari di sini sama teman-teman. Ada sampai yang teman-temannya lolos, saya sendirian nggak lolos, kayak gitu. Yang ya paling mesti kan rata-rata alasannya karena kakinya salah satunya kena cedera dan sebagainya. Ada pengalaman satu Pak, saya waktu pas saya daftar di perusahaan Cikarang, ya perusahaan otomotif dia di Cikarang. Lah itu saya udah sampai tes terakhir MCU. MCU. Saya dengar katanya di situ nggak ada sampai tes semua tubuh itu dicek semua, buka semua, semua. Makanya saya berani ini tuh uang minjem orang tua, uang minjem itu buat datang ke Kerawang biar bisa ikut MCU. Saya datang ke sana. Saya datang ke sana 5 orang. 5 orang itu lulus SMK semua. Cuma lulus SMK semua. Dan setelah saya ikut MCU sampai sana itu dibuka Pak. Semuanya itu dibuka. Iya dibuka. Otomatis ya udahlah. Dan hasil akhirnya ya bener udah saya udah pesimis, sudah lain mah gak bakal lolos ya. Bener 4 orang itu yang lolos, saya doang. Kamu yang enggak. Itu pulang dari Cikarang ke rumah itu bener-bener bawa berita udah stres juga ya kan. Namanya juga udah itu tuh udah proses terakhir gitu, tinggal masuknya doang. Ya memang kalau medical kan sudah otomatis ya, ketika di situ sudah sehat ya langsung lolos kan. Jadi pertama harapannya penuh bisa diterima kan. Iya pasti. Nah tapi kan kadang ada orang yang tidak diterima nih, contohnya satu daftar sudah tidak diterima, apalagi dengan alasan yang tadi kelengkapan diri kita juga cedera dan sebagainya. Nah ada nggak sih momen dimana kamu langsung enggak lah, udah pasti nggak bakalan diterima nih di perusahaan-perusahaan lain? Ada penyemangat lain nggak selain orang tua yang akhirnya, atau memang punya mimpi saya harus punya kerjaan, saya melamar kerjaan harus jangan berhenti pokoknya sampai saya bisa diterima di perusahaan manapun kayak gitu? Selain dukungan dari orang tua, saya punya teman-teman yang hebat ya Pak. Yang jelas itu saya juga dapat dorongan dari Pak Joko juga. Pak Joko dari Pak Jokonya sendiri juga saya dapat dukungan. Pokoknya saya dapat dukungan dari orang-orang di sekitar saya. Setelah saya diam yang tadi Pak itu, saya putusin, saya merantau. Saya berangkat ke Kerawang waktu itu. Itu di sana itu nggak ada satu hari pun saya tiduran Pak di sana Pak. Nggak ada satu hari pun saya cuma tiduran nonton TV di sana. Nggak tahu itu mau ngelamar kemana, nggak ada tujuan. Pokoknya jalan, nggak tahu apa, bawa surat lamaran. Pokoknya setiap saya lihat PKK ini ada tulisan SMK ini, saya masukin Pak. Udah sampai pernah salah satu saya pernah itu ada SMK itu nggak ada tulisannya, cuma tulisan SMK doang gitu. Saya masuk ke situ, saya nanya ke PK, Bu, saya mau lamar kerjaan, sini PK-nya di mana ya? Loh, Mas, kok lamar kerjaan ke sini? Lah emang ini sekolah apa Bu? Ini sekolahan farmasi Mas. Itu saya saking pengen kerjanya Pak, akhirnya masuk ya, coba ternyata ini sekolah farmasi Pak. Itu jauh banget, berbanding terbalik sama jurusan saya gitu loh. Dong, jurusan TKR jauh kan. Itu saking saya pengen kerjain, makanya kakak saya juga bilang ini, pokoknya kalau mau nyari kerja jangan sampai sehari tiduran doang di rumah, nggak mau ngapain. Seenggaknya kamu keluar, entah itu mah ada info atau enggak, keluar cari kerjaan gitu. Terus akhirnya ada lowongan di salah satu SMK di Kerawang. Itu di situ juga ada beberapa kali gagal Pak. Gagalnya sama gara-gara ini. Gara-gara jahitan kelihatan. Kelihatan doang jahitannya. Dan beberapa PT yang saya gagal itu di MCU itu saya tulis saya tidak pernah patah tulang Pak.
saya otomatis saya berbohong dong. Jelas. Saya otomatis saya Padahal berbohong. kita kan gitu. sudah sering menyampaikan jangan berbohong, Ya. jujur aja apa Ya. adanya kan. Ya, Ya, ya karena terus- mungkin Ya, rasa takut keinginan. saya, rasa Satu. takut saya juga. Terus keinginan bagaimana caranya saya bisa Saya kerja. pengen, ya, kan? gitu. Memang ya wajar lah, kadang wajar semangat yang menggebu, keinginan untuk bisa bekerja, apapun caranya kan kadang dilakukan ya. Kadang padahal salah ya kan. Salah tetap dilakukan. Akhirnya berulang kali ya tetap gagal kan. Ya, makanya itu Nah, Pak. terus Sisa itu udah beberapa kali Pak, udah sampai 5 sampai hampir 8 kali PT itu sama semua Pak. Lagi-lagi Alasannya itu alasannya terus, itu ya. dan Ya. iklan dari segitu tuh saya bohong semua Pak. Saya bohong, kaki saya bahwa kaki saya itu sehat gitu. Dan HM terus saya terakhir dari sana PT ke berapa lah itu setelah saya gagal saya coba itu di AHM di PT Astra Roda Motor di sekarang saya udah berapa kali gagal cuma gara-gara ini, apa mungkin saya gagal gara-gara saya bohong. Saya itu bertanya-tanya di situ Pak. iya. Setelah itu saya nekat itu di situ tuh udah nilai ta'ala di sini sekarang mau keterima mau enggak. Iya, pasrah lah ya. Saya pasrah waktu MCU itu saya tulis pernah patah tulang, 3 patah tulang, 2 retak, dua patah tulang, 1 retak. Saya jujur aja gitu udah. Ditulis di formulirnya. Setelah MCU ditanyain sama dokternya, Mas gini, pernah patah tulang? Iya Pak. Tahun berapa? Tahun sekian. Saya jelasin. Terus patah tulang 3, ya. Oh ya udah lah itu. Setelah itu udah itu saya bener-bener pasrah. Iya. Pasrah. Tapi kan ketika kamu ceritakan itu plong kan, lebih Iya. plong timbang Iya. pada saat kamu nggak menulis Iya, kejujuran Pak, itu benar, kan. benar, iya. Nah pada saat itu setelah ditanya dokternya dan sebagainya, hasilnya apa? Alhamdulillah hasilnya itu bener-bener nggak disangka Pak. Karena waktu Setelah itu juga saya 8 kali 9 kali saya coba PT dengan saya berbohong itu gagal semua. Pertama kali saya jujur, ya mungkin emang di sini rezeki saya, Iya, kejujuran juga. saya di sini. lolos di situ. Alhamdulillah lolos Pak di situ. Malah kontrak sampai Kontrak sampai 2 tahun. 2 tahun, luar biasa. Jadi memang kuncinya adalah kejujuran dan semangat yang tinggi kan, itu yang paling penting. Dan waktu itu juga pada saat zamannya kamu kecelakaan kan banyak teman-teman yang nengokin, bahkan ada salah satu orang yang ngirim surat, yuk main bola, padahal posisinya kakinya patah kan, yuk main bola. Kadang kan ini apa surat, cuma kan itu juga sebenarnya buat penyemangat Iya, ya benar, kan? ya. Teman-teman yang iseng-iseng di situ buat penyemangat, apalagi dengan semangat itu yang akhirnya berapa kali tes kamu tetap berjuang. Kadang di luar saya yakin kok ada yang mungkin pernah mengalami kecelakaan sampai dengan patah dan sebagainya sudah semplek, maksudnya udah lah kecelakaan ya, patah semangat. Tapi Agung ini luar biasa sampai akhirnya bisa lolos di perusahaan itu sampai dikontrak 2 tahun. Nah setelah itu kan sekarang sudah pindah nih, katanya udah pindah kerja karena 2 tahun kontrak itu udah habis. Itu pindahnya memang juga punya prinsip, saya tetap jangan nganggur, saya pengen lanjut kerja kayak gitu apa Ya gimana? kebetulan saya habis itu di bulan kedua tahun kemarin ya Pak. Itu sebelum saya bekerja, sebelum saya habis kontrak itu emang sebelum saya habis kontrak saya harus cari kerja dulu. Jadi sebelum saya dihabisin dari PT tersebut, saya udah melamar yang lain. Jadi jangan sampai nunggu habis baru habis melamar baru ngelamar gitu. Nah alhamdulillahnya saya dengan prinsip yang kayak tadi Pak, udah saya sekarang udah nggak mau bohong lagi, saya mau jujur apa adanya di PT saya, maksudnya kondisi saya kayak gini, apa adanya. perusahaan mau menerima, alhamdulillah. Yang penting saya udah berusaha, udah berdoa. Iya, betul. Lah habis itu saya jujur, saya tulis di MCU lagi sama Pak gitu Pak, saya pernah patah tulang, saya pernah operasi, kan itu kan hampir semua PT itu pertanyaan operasi sama patah tulang itu pasti ada. Makanya pasti ada. mau nggak bisa ngelak itu udah. Harus isi lah ya. Dan Bismillah mungkin dikasih rezeki lagi. Ya alhamdulillah. Saya tulis lagi Pak. Lagi lah ya. Ya saya tulis lagi itu di situ. Saya terus pernah patah tulang, pernah operasi, patah tulang 2, retaknya 1. Lah dan waktu pas di MCU juga sama Pak, itu dilihat sama dokternya, ditanya udah itu sama-sama. Ya kalau ini rezeki nggak bakal kemana kok. Kalau ini rezeki nggak bakal kemana. Mau kekurangannya apa aja, mau misalkan di tubuh kita itu ada kurang apa aja, kalau misalkan itu udah rezeki, kitanya udah usaha, kitanya udah berdoa, insya Allah bakalan bisa lolos Pak. Keren sekali, luar biasa. Kalau Mas Ferry sendiri kan
sudah bukan bosen ya ketika sudah nunggu di Korea lama, yang jelas otomatis kan masa sih saya harus nunggu terus yang lain, sedangkan teman-teman sudah pada kerja. Agung sendiri yang dulu satu organisasi, satu sekolahan, bahkan kasarannya kecelakaan bersama saya, semangatnya tetap ada lah. Ngapain saya juga nunggu yang tidak pasti kan. Akhirnya kan melamar, alhamdulillahnya keterima. Nah selanjutnya ada nggak keinginan barangkali setelah kontrak ini habis di Suzuki itu akan melanjutkan ke Koreanya atau tidak nih kayaknya? Ya sebelumnya saya apa ya, sama Agung sendiri ya Pak, sama keluarga Agung sendiri apa ya, dia kok keluarga Agung itu bisa kuat banget lah Pak. Iya. Bisa, Agung juga semangatnya bisa tinggi, bisa kerja di perusahaan, termasuk perusahaan terbesar lah ya Pak. Iya jelas, malah incarannya banyak orang ya kan. Di situ incarannya banyak orang. Diminum nggak apa-apa. Siap. Incarannya kan banyak orang di sana kan. Dengan keadaan Agung yang kayak gini itu, saya setelah saya jalani di perusahaan ini udah berjalan 2 tahunan lah Pak. Nah ini kan bulan-bulan akhir kontrak ini ya Pak. Emang sih saya dijanjiin sama atasan itu udah kenal lah, udah akhirnya mau ada ya mungkin buat tetap apa di situ. Tapi kan saya pikirnya nggak mungkin saya apa ya enak-enakan pasti diangkat di perusahaan itu gitu. Paling tidak cari cadangan lain kan, maksudnya cari alternatif lain ketika memang di sini tidak ada pengangkatan sebagainya. Saya punya jalan kedua yang memang harus disiapkan ya kan, kayak gitu. Nah, dengan berpikiran gitu sama teman-teman ya Pak, kayak Pak Joko itu kan meskipun udah jadi guru gitu ya Pak, bisa usaha. Nah salah satunya usaha ini nih Pak, minuman apa My Dream ini loh, yang saya ini. Nah, iya betul. Bisa Pak Joko juga selain guru pasti kan sibuk lah seorang guru. Jelas. SMK. Kok bisa ada cabang-cabang usaha itu banyak yang bisa ningkatin apa tambahan pemasukan lah itu entah buat pemasukan buat istrinya atau buat keluarga lain lah. Betul. Di prinsip saya orang tua saya itu basicnya itu dagang kayak gitu. Saya kenapa hasil dari saya kenapa nggak dicangkolin buat toko lah, buat apa itu lah. Alhamdulillah meskipun baru 2 tahun kerja di perusahaan itu ya dibuatin lah itu warung-warung kecil gitu buat. Berarti sekarang sudah bangun warung di rumah ya? Alhamdulillah itu buat udah ada satu ya buat umpama saya lagi nganggur, lagi ntar habis kontrak sambil nunggu kerjaan itu bisa nggak terlalu di rumah, nggak nganggur banget lah, ada yang buat ditunggu gitu. Oke, luar biasa ini. Ada nggak pesan-pesan yang bisa disampaikan lah ke teman-teman yang mungkin kondisi fisiknya tidak baik, atau mungkin mereka yang kondisi fisiknya baik malah mengkhawatirkan masa depan, malah kadang lah bisa nggak ya saya tes di perusahaan, bisa nggak ya saya ngelamar pekerjaan dan sebagainya. Ya mungkin dari Mas Ferry atau dari Mas Agung dulu silakan. Sambil diminum nggak apa-apa ini, biar ini kan panas ya kan. Iya dong, diminum dulu. Nah, segernya luar biasa kan. Ini bisa bungkus 2 ini. boleh. Iya. Ya. Pesan-pesan buat adik-adik atau mungkin siapapun lah, biar mereka juga merasa bahwa yang kita ingin itu sebenarnya bisa, tinggal bagaimana usahanya kita kan. Agung yang notabene-nya adalah pernah kecelakaan dengan kondisi patah tulang, ternyata bisa masuk di perusahaan besar Astra Honda Motor sampai dengan sekarang di Panasonic. Itu kan kadang banyak orang nggak mungkin dong, patah tulang kok bisa, sedangkan di sana ketat dan sebagainya. Kalau sudah bicara usaha, doa, itu nggak ada yang tidak mungkin ya kan, mesti bisa tercapai gitu loh. Meskipun tidak sesuai target, tapi paling tidak dengan usaha akhirnya semua bisa dijalani dengan baik kayak gitu. Nah, pesan-pesan buat teman-teman di sana apa coba? Ya mungkin buat teman yang udah kerja maupun yang adik-adik bekerja, adik-adik kelas yang masih sekolah ya. Ya kalau bisa mah kita itu di sekolah itu jangan fokus untuk sekolah, berangkat sekolah, main. Kalau bisa ngikutin kegiatan yang positif gitu loh, pas yang lainnya itulah. Sedangkan kan kita itu jangan sekolah cuma sekolah, berangkat pulang, nggak ada kegiatan gitu loh Pak. Jadi biar kitanya itu bisa bergaul bukan cuma dengan
sekolah pelajaran gitu, biar ekstranya itu biar pemikirannya kita udah potensi dirinya Iya, tergali udah. di sana kayak gitu ya. Kalau Mas Agung sendiri biar teman-teman yang lain di sana juga semangat kayak Iya. gitu. Untuk buat teman-teman saya, buat adik-adik kelas saya atau rekan-rekan yang lain yang mau bekerja atau entah punya mimpi yang lain lah, semua mimpi mereka, jangan pernah menyerah. Percaya rezeki itu udah ada yang ngatur. Jelas. Rezeki itu udah ada yang ngatur, dari kita lahir itu rezeki udah ada yang ngatur. Betul. Tinggal usaha. Tinggal usaha. Dan jangan pernah lupa minta doa dari restu orang tua. Doa dari orang tua itu Penting ya. itu sangat penting, Pak. Betul. Udah pokoknya usaha, berdoa, terus jangan lupa minta doa dari orang tua. Itu yang luar biasa. Oh, Oke. iya. Satu lagi nih Pak, Ya, boleh, buat silakan. kawan-kawan semua ya, mungkin Iya. yang udah ngikut kegiatan ekstra yang diajar sama Pak Joko sendiri. Ini saya mau tanya ya, 101 mimpi kalian itu udah dicoretnya itu udah berapa itu? Itu yang masih Ini yang masih jadi kita ini. ini. Udah pada dicoret Ini belum ya? isi di komentar bawah ini ya. Di komentar bawah ini. Iya coba karena ini mereka juga punya mimpi ya kan, yang akhirnya tercapai semua ya. Oke, terima kasih banyak sudah mampir di studionya kita. Mudah-mudahan manfaat bagi teman-teman semuanya dan terima kasih semuanya.